Salam dulu. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik. Hari ini siap untuk mengikuti konseling. Nah, jadi kita setelah ini akan melakukan kegiatan konseling. Jadi kira-kira akan memakan waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Di sambil nanti tidak perlu khawatir, nanti tinggal menjawab saja atau menceritakan saja apa yang ada di pikiran sampean atau sebagainya. Gitu ya. Jadi sampean nggak perlu ragu atau nggak perlu menutupi apa saja yang sampean pikirkan atau apa saja yang sampean perlu ceritakan tentang saja, gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi kita mulai masuk ke pembahasannya. Jadi dari data absensi, sampean ini terkadang ada beberapa kali telat, terus beberapa kali juga tidak masuk. Kira-kira kenapa ini? Bisa diceritakan? Nggak ada yang nganter Pak, kalau ke sekolah. Nggak ada yang nganter. Emang ibunya atau orang tuanya? Kerja. Kerja apa gitu? Ayah kerja? Kerja Pak. Kerja apa? Di pabrik. Terus kalau ibu? Di pasar. Di pasar. Pasar. Biasanya berangkat jam berapa ayah dan ibunya? Pagi Pak, jam 6 itu sudah berangkat. Oh, jam 6 sudah berangkat. Terus pulangnya? Sore, jam 5. Oh, pulangnya sore jam 5. Jam 6 sudah di rumah. Berarti kalau di rumah gitu ada anggota keluarga lain misalnya dari sampean? Ada Pak, tapi kuliah. Oh, jadi kalau misalnya bapak ibu kerja yang di rumah nggak ada siapa-siapa ya? Iya, jadi nggak ada yang nganter. Nggak ada yang nganter. Terus ada alasan lain lagi? Nggak ada Pak, itu aja. Terus kenapa sampean biasanya nggak naik Grab atau Gojek? Nah itu dia Pak, masalahnya. Mau naik angkot tuh jauh, harus jalan dulu. Kira-kira rumahnya di mana? Bandulan. Bandulan. Jadi kan harus turun dulu Pak naik angkot. Nggak ada teman yang Ada Pak, teman-teman kan diantar semua. Oh, diantar. Pengen Terus kira-kira ada masalah lain? Kira-kira di rumah, di sekolah ada masalah nggak? Sama temannya, atau dengan guru, atau dengan pelajarannya yang membuat TK tidak nyaman? kalau temen sih enggak sih Pak, mungkin cuma belajar Pak. Gimana belajar? Karena selama ini daring, itu tiba-tiba luring. Lagi saya tuh banyak kegiatan Pak. Ya, maksudnya saya ngaji, saya les, lagi untuk belajar membagi waktu. Sehingga tidak sulit untuk manajemen. Iya. Terus biasanya emangnya sampai kalau di rumah, terus kemarin pas daring kegiatan sampai dari pagi sampai sore itu apa aja misalnya? Main HP. Ya, belajar sih Pak, cuma dia main HP. Kan nggak ada yang dampingi Pak, jadi main HP itu kadang-kadang ya bablasan gitu loh Pak. Terus pas luring gini, teman merasa gimana kalau sudah di sekolah kesulitannya? Yang bikin Sebenarnya kemarin tuh waktu daring pengen luring ya Pak ya. Iya. Tapi sudah luring nih nyaman daring ya Pak. yang dari apa? Dan ternyata kalau daring kan nggak boleh bawa HP. Kalau luring ya, Luring nggak bisa. dia tuh nggak bisa santai-santai. Nggak bisa lebih santai. Jadi pengennya malah balik ke daring lagi. Iya, Ya? padahal waktu daring kemarin pengennya luring. Terus pas sampai daring kemarin apa yang sampai apa bisa mengikuti semua kegiatan sekolah, pelajaran-pelajarannya? Sebenarnya sih bisa ya Pak ya. Cuman karena tugasnya terlalu banyak, saya lebih banyakkan HP tadi. Iya. Jadi tugas itu jadi bertumpuk gitu loh Pak. Berarti karena nggak ada yang mengawasi, terus karena sampean sendiri seringan main HP ya, Iya. jadi gitu ya yang membuat tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan maksimal di sekolah. Terus kira-kira pengennya Eka sendiri gimana? Intinya juga kalau misalnya belajar itu jamnya belajar ya saya belajar gitu. Jadi tugas tuh nggak ada yang numpuk-numpuk. Nah kira-kira dari menurut Eka apa sih yang perlu dirubah? Dirubah kan Eka kan sudah tahu ya penyebabnya ini tadi karena manajemen waktu yang kurang bagus, terus karena tidak ada yang mengawasi juga. Sekarang kan sudah luring ya. Nah pengennya Eka sendiri, harusnya Eka seperti apa ya? Sebenarnya harusnya sama kayak teman-teman ya Pak, ada tugas itu langsung dikerjakan.
Terus kalau misalnya mengantar dan lain-lain, yang ngantar ada nggak kira-kira selain orang tua? Kira-kira? Jadi saya harus datang ke Iya. Jadi sampean harusnya berangkat lebih awal supaya tidak telat ya, karena beberapa kali sampean terlihat telat, terus tidak masuk sekolah juga harusnya kalau misalnya ada alasan juga harus izin, tidak hilang, nggak ada kabar ya. Itu kan juga membuat apa? Sampean kan ketinggalan ya di pelajarannya seperti itu. Terus pengennya Eka sendiri kalau misalnya kedepannya ini bisa terus masuk apa gimana? Ya masuk terus Pak. Terus ya? Ya, terus tugasnya diselesaikan. Nah, kan di sini sudah ada jadwalnya ya. Sudah dikasih jadwal kan kemarin ya. Kasih jadwal. Kira-kira sampean sanggup gak mengikuti semua jadwal luring ini ya? Bisa ya. Jadi nanti kedepannya akan saya pantau ya. Akan saya pantau kapan saja sampean masuk, sampean kira-kira akan telat lagi apa enggak, terus bolos lagi apa enggak, seperti itu ya. Iya Pak. Ketika ada tidak kesesuaian, misalnya sampean bolos lagi atau telat lagi, kira-kira bersedia untuk mengikuti konseling lagi selanjutnya? Iya Pak. Bersedia ya. Iya Pak. Nanti kalau misalnya sampean masuk, nanti akan ada reward dari kami. Rewardnya seperti sampean akan diberikan apa? Langsung ke teman saya, atau sampean akan diberikan solusi ya. Nah, sampean akan diberikan solusi. Terus setiap hari sampean harus ketemu saya, harus lapor. Misal gini ya, harus konfirmasi langsung ketemu saya ya. Misal sampean berangkat ke madrasah, jadi langsung ketemu saya, cepat saya masuk gitu ya, harus seperti itu supaya nanti saya tahu kalau misalnya sampean masuk apa enggak gitu ya, harus seperti itu. Terus kalau misalnya nggak masuk, minimal harus ada izin seperti itu ya. Oke, Eka, terima kasih atas waktunya. Nanti semoga dengan adanya kegiatan konseling ini akan membuat sampean menjadi lebih baik lah ya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kira-kira gimana perasaan Eka setelah bercerita, setelah konseling ini? Ya alhamdulillah senang Pak, jadi ngerti gitu. Ya, karena di sini kita sama-sama diskusi membicarakan kira-kira apa sih yang kesulitan apa sih yang mereka alami, terus kira-kira gimana sih pentingnya sekolah, supaya apalagi Eka kan sudah kelas 9 ya, apalagi Eka sudah kelas 9 harusnya sudah mulai rajin dan sudah bisa mempersiapkan ke ujian dan juga melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi Eka sudah tahu pentingnya belajar dan mengikuti kegiatan belajar di sekolah, gitu ya. Oke, terima kasih Eka. Silakan kembali ke kelas. Bu, Eka jangan balik dulu. Oke, Bapak Ibu silakan tuliskan satu kalimat. Saran dan kritik atau hasil observasinya masing-masing. Di sini ada banyak. Di sini ada banyak. Langsung mau nih. Ini yang pertama, teknik perubahan perilakunya yang kurang terlihat, konselingnya terlihat tekan. Oke, ini yang selanjutnya belum sempat tanya gimana kabar tadi, sudah belum? Sudah, berarti pendengarannya tadi yang sempat berbelok. Terus jam berapa bangun? Setelah itu apa yang kamu lakukan? Oh, ini mungkin detailnya tadi belum ya. Terus masalah yang harus diselesaikan dulu. Mungkin ini tadi kurang detail ya. Misalkan keterlambatannya tadi sudah, mungkin wifi, pulsa, masalah kompleksnya mungkin belum ya.
konselor penyambutan dan berpamitan tidak menunjukkan sikap yang welcome. Mohon maaf. Konselornya apa? Tidak menunjukkan sikap yang welcome. Oh, yang welcome. Iya. Welcome. Menurut Bapak Ibu, welcome-nya apa? Pak Ida tadi harusnya bagaimana Bapak Ibu? Harusnya selamat datang di rumah Di opening ya. Ya, nanti mungkin tadi belum maksimal. Ya, Oke, ini yang selanjutnya saat konseling datang harusnya konselor berdiri menyambut dari tadi belum ya. Masuk duduk. Grogi soalnya. Ya grogi karena master di depan. Terus Untuk menyusun tujuan, gitu ya. Bukan siswanya yang menyusun. Kalau misalkan siswanya ujuk-ujuk menyusun itu luar biasa. Tetapi kuncinya ada di konselor. Di lingkup yang paling kecil dalam bentuk setting kelas, mungkin nanti kalau misalkan ada perwakilan kelas yang harus ditunjuk untuk mewakili kelas, mungkin saya akan mencoba untuk menjadi volunteer ke situ. Jadi merelakan diri untuk misalkan siapa yang mewakili kelas 7B, mungkin saya akan mencoba untuk berani mewakili teman-teman. Dari beberapa langkah tadi, kira-kira menurut Mbak Ratna mana yang akan memungkinkan untuk dilakukan terlebih dahulu, mana yang harus lebih prioritas, mana yang mungkin akan lebih gampang untuk kita lakukan dalam waktu dekat ini? Apa yang akan mungkin terjadi? Responnya teman-teman mungkin. Kalau responnya teman-teman karena saya nggak biasa, mungkin ya akan ada respon yang ini kok sok dekat atau gimana mungkin Bu ya. Tapi ya harus siapkan mental mungkin karena itu sudah kembali lagi ke kesiapan mental saya Bu. Nah, untuk memulai itu kira-kira Mbak Ratna udah siap mentalnya belum? Insya Allah. Oke, luar biasa. Ya, segala sesuatu itu dimulai dari diri sendiri. Maka jika kita menginginkan sesuatu itu baik, berarti kita yang harus mengubahnya, bukan mengubah lingkungan atau orang lain. Gimana menurut Mbak Ratna? Ya sepertinya saya setuju dengan pendapatnya Bu Nurul. Oke, kira-kira ketika nanti ini dilakukan oleh Mbak Ratna, kira-kira akan ada kendala apa dalam melaksanakannya? Ya ada. Kira-kira saja. Misalkan itu kan Ibu mungkin kan ada teman yang welcome, ada teman yang tidak welcome. Mungkin kendalanya ya teman-teman yang tidak welcome dengan saya, walaupun itu usahanya bagi saya itulah saya. Kalau komunikasi dengan Bapak Ibu guru ada kendala tidak? Kalau dengan Bapak Ibu guru sih selama ini dan saya kendalanya. Yang tadi Bapak Ibu guru itu sebenarnya juga kadang juga melibatkan saya, cuma modelnya saya itu kalau nggak ditanya ya nggak maju gitu loh Bu. Kalau sama temannya sudah tadi sudah membuka langkah terus nyaman, ya kita bisa tampil dengan tanpa ada tekanan dari siapapun. Yang akan diambil Ya saya juga karena dengan Bu Nurul saya juga merasa mendapatkan dukungan juga yang selama ini mungkin saya akan dirangkul gitu ya, tapi alhamdulillah lega pokoknya. Semoga hati yang bahagia ini bisa mengawali langkah Ratna untuk menjadi diri sendiri. Bu Nurul yakin Ratna bisa lebih daripada yang lain, ya, asal kuncinya tadi di dirinya sendiri. Oke, waktu kita sudah berakhir, ya, bisa kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya untuk kita evaluasi langkah apa yang sudah Ratna lakukan sesuai dengan komitmen-komitmen tadi yang sudah kita buat. Siap? Siap. Oke, kapan kira-kira nanti kita mencoba evaluasi hasil dari langkah-langkah yang sudah Ratna buat? Itu komitmen yang luar biasa untuk melakukan perubahan diri ya. Oke, insya Allah nanti kita atur waktu kembali di pertemuan berikutnya. Semoga Mas Gubernur jamnya kosong sehingga kita bisa sama-sama berdiskusi lebih lanjut. Oke Bu. Cukup ya Mbak Ratna? Oke, terima kasih untuk hadirnya Mbak Ratna hari ini. Semoga tetap semangat selalu. Terima kasih, saya pamit dulu. Oke, hati-hati ya.
kepada paling percaya diri, padahal tadi intinya pemilihan. Oke, Bu Ratna bisa di depan. Kita sedikit sharing ya. Bu Ratna kemarin yang praktek konseling realita dengan siswanya. Hari ini saya praktek konseling realita dengan Bu Ratna. Jadi kan Bu Ratna yang mengalami dua hal, gitu ya. Oke, bisa membantu merefleksikan dulu Bu Ratna pas waktu praktek kemarin dengan siswa saya, Bu ya. Jadi ceritanya apa yang saya sampaikan hari ini adalah permasalahan yang waktu itu dialami oleh siswa saya, di mana memang benar-benar tidak ada kongkali di awal, tidak ada teks ataupun kamu nanti harus ceritain ya, kamu tidak ada seperti itu. Benar-benar pure pada saat mau take itu, terus kamu cerita apa aja yang memang sedang kamu pikirkan atau kamu alami. Nah kebetulan waktu itu memang siswa saya ya cerita apa yang saya sampaikan tadi. Nah dari sini saya juga hampir sama dengan menurut saya bingung, ini tujuannya yang ingin dicapai itu tampil percaya dirinya atau menjadi anggota OSIS. Nah ternyata tujuan yang lebih menjadi prioritas adalah menjadi anggota OSIS, sementara permasalahannya adalah dia kurang percaya diri. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk bisa menjadi salah satu anggota OSIS kan salah satunya harus tampil percaya diri. Jadi yang harus diobati ya gimana dia bisa menghadapi tes atau perekrutan OSIS kan salah satunya harus ada menghadapi wawancara. Nah di situ untuk wawancara kan juga ada penilaian tentang penampilan, wawasan dan lain-lain. Nah di situ akhirnya yang memang harus diramut duluan sebelum dia nantinya jadi anggota OSIS adalah gimana dia bisa tampil percaya diri saat wawancara pemilihan anggota OSIS. Jadi kurang lebih seperti itu kemarin. Makanya kan akhirnya tujuannya ya lebih dirumuskan pada ya apa sih anak ini nanti bisa siap untuk menghadapi wawancara. Ya beda Bu, saya kayaknya banyak yang kurang. bedanya di bagian mananya? Kalau kemarin itu kan memang gini, ini juga termasuk hambatan ya di madrasah saya itu kan memang gurunya sedikit dan terbatas. Pada saat saya take itu benar-benar tidak ada yang membantu sama sekali, cuma saya dengan konselingnya. Jadi ngerekam konselingnya baru datang itu sendiri, terus ketika saya seolah-olah baru keluar itu konseling yang saya suruh pegang, terus waktu duduk itu benar-benar hanya pakai tripod. Nah pada saat pelaksanaan itu saya mungkin ini keterampilan dasar komunikasi saya kurang, di situ nampak sekali saya tegang. Kalau waktu di video itu bisa jenengan semua pirsani itu saya tegang. Berkali-kali saya kayak namanya nggak ada rencana ya, jadi apalagi direkam. Mungkin kalau nggak direkam bisa nggak setegang itu dan nggak tertahan seperti itu. Cuma karena ini untuk itu loh ya, ini bukan sakit apa ya. Jadi saya kayak untuk menyambungkan dengan konseling itu saya sering menggunakan kata maksudnya biar konseling itu paham maksud saya, arahan saya itu seperti apa. Konseling paham maksudnya atau saya masih berpikir langkah berikutnya apa? Kadang dua-duanya. Jadi selain kalau tahapan realita itu jujur saya dari sekian banyak teknik konseling itu paling gampang realita atau SFBC atau ujung-ujungnya eklektik gitu ya, campuran. Di versi Bu Ratna ya, yang sebelumnya jadi konselor sekarang jadi konseling, ngomong dengan konselor lain gitu ya, dengan topik yang sama. Oke, boleh saya Bu Rini menyampaikan temuan. Terima kasih Bu Nurul. Kalau saya memperhatikan tadi semuanya sudah sangat lengkap, excellent, expert, educated. Iya. Saya tadi sambil ngerpek teknik komunikasi dasar dari Bu Nurul di BPT, semuanya ada, semuanya ada. Mulai dari openingnya oke, absennya juga, kemudian strukturnya jelas. Bu Nurul setelah ini ada pelajaran, gitu ya tadi juga. Kemudian reflection of feeling, wonder, clarification, semuanya sampai akhir. Kok bisa ya saya speechless lihatnya gitu ya, Masya Allah. Nah itu yang kami semuanya ingin belajar, ingin untuk kemudian dia jelas gitu lah. Iya. Kita bawa nggak tadi ya? Nah itu yang saya lebih salutnya lagi sama
dan konseling semuanya pure nature, nggak tahu apa namanya. Pure Masya Allah, luar biasa yang pasti itu yang Pure nature. kalau menurut saya. Dan kami ingin tidak hanya satu pendekatan ini gitu ya, teman-teman juga berharap ada pendekatan-pendekatan lain itu bisa diberikan contoh praktek seperti itu. Kemarin begitu berat aku. Terima kasih. Karena tadi dari awal mulai dari penyambutan, pembicaraan topik netral dan tertib waktu sudah sangat bagus, dan juga tadi mulai dari kerahasiaan dijaga juga ada, mulai dari Wan tadi dari penggalian keinginan konseling, ada latar belakang juga dari tujuan dari keinginan konseling juga sudah ada. Untuk dulu ini yang saya tangkap penggalian perilaku saat ini dan penggalian kualitas konseling juga ada. Lalu untuk direction, alasan munculnya perilaku tadi sudah muncul, tujuan perilaku yang dilakukan juga ada. Untuk evaluasi dari dampak dari pemenuhan keinginan sudah tadi dimunculkan juga. Untuk plan tadi keterlibatan konseling dalam menyusun rencana juga sudah ada. Lalu ada juga motivasi dari konselor juga sudah diberikan. Dan terakhir tadi penyimpulan hasil konseling sudah disampaikan, penyampaian kesan konseling juga sudah ada, dan terakhir adalah penyepakatan pertemuan berikutnya. Jadi menurut saya hampir sempurna, mungkin kalau dibandingkan dari yang lain ya. Dan mungkin saya pribadi juga masih jauh, mungkin harus belajar lagi. Dan Samitnya juga semua oke. Samit tadi apa? Tesnya apa? Coba Ibu mengatakan saya perfect salah besar. Saya tahu salah saya tadi banyak apa. Dan Bapak Ibu nggak menemukan itu ya? Terasa nggak tadi? Maju, mundur gitu ya? Bukan, kalau pengulangan itu bagian dari restatement. Itu pengulangan. Kenapa saya harus mengulang? Biar ada titik tekan. Dia sadar nggak dengan ngomong gitu ya? Gitu kan? Makanya harus sering saya ulang gitu. Jadi saya menggunakan teknik dasar komunikasi itu pasti harus melihat arahnya dari konseling. Tapi tadi waktunya jadi berapa Mas Aris? Lama Bu. Atau Pak Rito? Tadi mungkin hanya seperti kena situ, ya. Padahal bisa jadi semakin saya gali, saya nanti bisa menemukan banyak hal. Yang itu bukan hanya ke realita, tapi bisa ke faktor yang lain. Mau traumatik. Kalau tadi saya bahasnya ke traumatiknya, saya bisa dia terbawa ke psikoanalisis, bukan jadi ke realitanya. Gitu ya. Jadi memang arahnya kita harus menggali lebih ini. Oh ternyata saya uber lagi, kok ternyata perasaan dia sebenarnya tak kenal emotif behavior terapi, bukan ke realita. Realita itu kan lebih cenderung tinggi karboyo, kok sakit karboyo. Gitu kan ya. Tapi alhamdulillah tadi sudah dicegah oleh konselornya yang kliennya yang pernah menjadi konselor gitu ya. Akhirnya dikatakan ya saya mau ini, saya lebih pede. Makanya saya juga tadi saya maju mundur loh Ibu. Loh saya mau jadi begini gitu ya. Oh, berarti ini saya harus pertegas lagi. Terus apa sekarang yang harus kamu inginkan? Poinnya saya munculkan lagi supaya Bapak Ibu bisa menangkap. Karena bisa jadi tadi nggak muncul bahasa won, tapi sebenarnya itu yang saya giring. Melajarinya gimana? Apakah setiap hari harus menggunakan laptop dengan ini? Tidak. Gunakan komunikasi Bapak Ibu ini dengan siapapun saat ngomong, supaya nanti saat praktek itu yang membuat, mohon maaf ya, saya sebenarnya kalau saya bukan profesional, saya ini ngomongnya kasar, saya ini orangnya arogansi, bahkan saya mungkin mohon maaf kadang ya sultan kalau ngomong. Ternyata kita keluarin gini, sehingga kita mohon maaf bahasanya anak, oh beda memang nggak bisa dikalahkan kalau ngomong, tapi bukan karena debat ide, tapi debat komunikasi supaya tadi tidak semakin melebar seperti itu. Ada pertanyaan? Gini. Dari semua teknik
Jadi apakah harus mundur? Dari praktek tadi di sisi mana yang itu ada sharing of experience, rejection dan konfrontasi? Oke, sharing of experience. Menurut Bapak Ibu kata-kata bagian mana saya tadi yang sudah sampai lontarkan tadi itu benar-benar baik untuk sampai lanjut, gitu ya? Atau mungkin sudah habis percuma. Nah ini kan penolakan. Mbak Ratna memukul-mukul itu sebagai pelampiasan. Tapi coba dipikirkan apa efeknya dari Mbak Ratna. Oke, jadi memang sudah ngapunten secara struktural tidak harus semuanya akan muncul. Karena itu tapi praktek sendiri nggak tahu. Sudah? Oke, langsung angkat tangan jawaban. Kalau belum saya sebut nama tidak boleh berebut. Melatih emosional. Loh, apa tadi katanya mau beranjak dulu? Kok nggak apa-apa untuk apa? Oh iya Pak. Kok dua privilege? Ya iyalah. Oke. Nah, kalau saya menyampaikan statement seperti apa gitu ya, Bapak Ibu menuliskan ini teknik komunikasi dasar apa? Enggak usah, langsung angkat tangan saja. Sudah? Kita melakukan. Oke, Bu ini. Acceptance. Oke, Bu dari tadi yang kedua. Apa? Alamak, terima kasih salah. Pak, terus? Reflection of feeling. Oke, bisa tangan duluan untuk ribetnya Pak. Oke. itu Di mana selalu nggak apa? Yang jauh. Oke. Di satu sisi kamu menyatakan seperti ini, namun di sisi yang lain, oke? Konfrontasi, Bu Ratna, silakan. Oh, Pak silakan. Boleh makan dulu, Bu Ratna. Yang ketiga, saya senang kamu bisa datang ke sini. Monggo bisa acceptance luar biasa. Oke. Pada hakikatnya kamu ini anak yang cerdas. Pada hakikatnya kamu ini anak yang cerdas. Bukan interpretasi, bukan pressure, bukan juga klarifikasi. Silakan Bu Nadia, boleh silakan terlebih dahulu. Jadi kuncinya pada dasarnya, pada hakikatnya itu lebih cenderung kepada klarifikasi. Oke. Dengan kata lain, hari ini kamu memutuskan untuk melakukan perubahan perilaku. Sumari, bahasa Jawane ya. Bahasa Inggrisnya summary. Masih maaf ya, belum disiapkan menunya. Oh iya. Berarti sudah selesai bantu menyiapkan Bunda. Oke, salah dulu berarti. Oke, untuk selanjutnya saya juga lupa apa saja ini. Oke. Nah, hari ini kamu boleh marah, namun kamu tidak boleh mendobrak-dobrak pintu. pengarahan. Rejection, yang lain? Confrontation. Cuma ngomong sampai ini enggak. Ini namanya ini gambling gitu ya. PPM bener kan ya? Bukan kamu boleh marah, namun kamu tidak boleh mendobrak-dobrak pintu. Sladgering, maksud gimana? Sladgering itu sudah benar. Yang benar adalah action limit. Benar? Boleh keluar. Karena sudah bisa ngomong sladgering.
Jadi pembatasan perilaku. Kamu boleh menangis, tapi jangan sampai kamu menutup diri. Menutup diri. Semuanya tadi dua tindakan, tapi kalau action limit lebih pada mengarahkan perilaku. Kalau di rejection melarang agak tegas. Kamu hari ini marah, apa yang membuat kamu marah? Ketika kalian menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu mengulang kembali. Jadi memang bukunya belum saya share ya. Nanti saya share biar Bapak Ibu mempelajari lebih lanjut ya. Mbak, mungkin pertemuan ini bisa kita sudahi. Terminasi. Terminasi kok gampang ya ternyata ya. Oke. Hari ini Bu Nurul akan membantu kamu dan kamu silahkan menceritakan apa saja yang menjadi bahan pikiran kamu. Reassurance. Acceptance. Opening. Structuring, bagian apa? Bagian rolling peran saya hari ini akan membantu kamu nanti yang akan bercerita. Gitu ya. Oke, sekarang saya gunakan aja Pak Rofi yang di depan. Nggak tahu. Oh, berkata. Tolong dikasih contoh. Ya kok doain Pak Rofi. Ini salah satu murid yang cerdas ya. Disuruh harus gurunya. Oke. Saya lagi mau tanya tapi mau. Oh iya, berarti kayak karakternya Purana ya. Nah ini coba, Mas Rofi malu, tapi kok senyum-senyum? Saya malu ini hanya untuk menutupi kemaluan saya. Oke, itu konfrontasi. Oke. Loh, saya jadi bahan praktek sekarang. Tadi kan tanya gimana prakteknya silent gitu ya. Kemarin saya sampaikan silent itu bisa dipakai pas apa? Menangis. Oke. Nangis dulu. Silakan menangis. Nah, prakteknya seperti apa sih? Sebenarnya daripada menggunakan lebih baik menggunakan teknik diam. Tapi diamnya ini sebenarnya bukan untuk berpikir, tapi memberikan kesempatan untuk anak-anak kita menyampaikan sesuatu. Saya tadi juga tidak banyak menggunakan silent, karena saya nggak serantanan nih berarti. Menentukan jawab, maka saya harus diam. Ayo, kamu bisa. Saya diam. Jadi sebenarnya pada akhirnya silent itu pasti dilakukan. Artinya nggak terocos gitu aja kan ya. Kalau tadi Pak Rido sudah mungkin silentnya belum? Belum. Mendengarkan sama silent itu sesuatu yang beda. Harus menyatu satu kata. Pada dasarnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk apa Bapak Ibu? Sharing experience. Gimana? Setuju. Walaupun kata kuncinya adalah pada dasarnya itu cenderung klarifikasi, tetapi kalau ini tadi tidak menyimpul
berarti itu di sharing atau experience. Apalagi semua orang kan yang dipikirkan. Tadi sudah pintar, sekarang harus lebih ahli. Oke. Coba nanti dia ya Pak ya, yang biasanya Pak Rofi konselingnya 10 menit, setelah nanti menggunakan ini jadi berapa? Ini di belakang juga gitu. Kok bisa ya seperti itu? Saya di sini seperti penggembira saja. Ya janganlah. Hari ini enak Pak Gembira. Seperti itu Bu. Kalau saya nanti suatu saat seperti itu. Iya, karena insya Allah tahun depan Pak Rofi yang akan berdiri di sini. Oke. Komando kejuruteraan. Oh bukan. Ada dia juga. Oke, lanjut. Satu lagi karena belum berhasil. Menyampaikan kalimat ulang. Hampir sama dengan restatement, tapi parafrase itu lebih pada kesimpulan sebenarnya. Hampir sama dengan summary, tetapi parafrase itu kalau summary dengan hari ini berarti disimpulkan kegiatan kamu hari ini seperti ini. Nah, parafrase tidak harus penyimpulan semuanya dari beberapa hal itu tadi, berarti nah ini parafrase ya, belum kesimpulan akhir seperti itu. Setelah proses konseling hari ini, apa Panjangnya sudah. Tapi nggak sama ya. Sudah ya, tidak boleh dilanjutkan, jadi kan sudah tahu jawabnya. Ayo. Saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu, mohon dijawab bersama-sama supaya segera kita bisa menikmati dengan yang ada di depan. 1, 2, 3. Terima kasih kajian untuk Pak Rofi. Ini berarti menandakan bahwa panitia sudah membolehkan kita untuk istirahat, gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Segala sesuatu itu baik jika kita lakukan, ya. Maka cara mudah untuk menerapkan ini ya kita pakai sehari-hari. Ada ngomong teman, kok kamu begitu, padahal di sisi lain kita sudah tahu sendiri. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.